You dare sully this royal hall with your face? Thor, you need to trust me and hand over the scepter. Thor, please, we can stop this. Hai semua, Mr. E di sini dan ini adalah episode ke-8 dari What If season kedua. So, spoiler warning buat kalian dan inilah dia What If the Avengers Assemble in 1602. Episode ini bersetting di tahun 1602 di mana Loki terlihat sedang melakukan pertunjukan di depan warga dan Ratu Hela, tapi tiba-tiba sebuah retakan dimensi mulai terlihat di langit dan menarik Loki ke arahnya. Kapten Peggy Carter pun langsung menolongnya, tapi sayangnya ketika Ratu Hela juga ditarik ke sana, Peggy tidak berhasil menyelamatkannya dan Hela menghilang di telan retakan tersebut, hanya menyisakan scepternya. Setelah retakannya tertutup, Thor Odinson pun dinobatkan sebagai raja baru dan perintah pertama yang dia berikan adalah menangkap Peggy yang gagal menghentikan munculnya retakan dimensi, padahal Scarlet Witch memanggilnya untuk itu. Peggy pun meminta maaf, tapi Thor tetap memerintahkan pasukannya untuk menangkap Peggy. Peggy pun kabur setelah mengambil tengkorak Yorick milik Loki. Ketika Peggy sedang kabur, The Watcher menjelaskan kalau universe ini sedang sekarat dan para hero dari universe ini berusaha menyelamatkan dunia mereka, di mana Scarlet Witch menggunakan kekuatannya untuk mencari pahlawan dari universe lain yang bersedia menyelamatkan universe ini, dan pahlawan itu adalah Kapten Carter. Tapi setelah berminggu-minggu percobaan untuk menghentikan retakan dimensi yang mengancam dunia, Peggy tidak bisa menghentikannya. Dan ketika The Watcher sedang ngoceh-ngoceh, ternyata Peggy bisa mendengarnya, dan karena itu The Watcher pun mengajak Peggy kembali ke universe-nya karena dia bertarung dengan sesuatu yang tidak dia pahami. Mendengar itu, Peggy pun berkata dia tahu kalau di universe ini tahun 1600-an dan awal abad ke-21 telah disatukan, dan jika dia tidak bisa memisahkannya, maka universe ini akan hancur. The Watcher pun terkesan dan tetap mengajak Peggy kembali, tapi Peggy seketika menolaknya karena dia tidak bisa membiarkan sebuah universe hancur. I'm not leaving. Sementara itu di istananya, Hogan dan Fury memberitahu Thor kalau beberapa wilayah telah hancur karena retakan dimensi yang membuat Thor memaksa untuk segera menemukan Peggy, tapi Scarlet Witch berkata kalau Peggy bukanlah penyebabnya, melainkan seseorang dari masa depan yang tersesat di masa ini, namun sayangnya dia tidak bisa menemukannya. Mendengar itu, Fury diam-diam memberikan misi pada Peggy yang ada di luar, dan Peggy langsung pergi ke tempat Tony Stark. Di sana Peggy berkata kalau dia sedang mencari Forerunner, orang dari masa depan yang terjebak di sini, dan alasan dari mulai hancurnya universe ini yang mungkin punya energi yang sama dengan retakan dimensi. Mendengar itu, Tony berkata kalau alatnya akan membutuhkan energi yang besar dan hanya scepter Thor lah yang dapat mentenagainya. Peggy pun ragu kalau Thor akan memberikannya, dan karena itu Tony berkata pada Peggy kalau dia membutuhkan pencuri untuk mencurinya. Sementara itu di dekat hutan, Loki yang sedang berpergian disergap oleh 3 bandit, yaitu Steve Rogers, Hood, Scott Lang, dan juga Bucky Barnes. Dan saat mereka sedang ngelut, Peggy mendatangi mereka yang membuat Steve tidak percaya karena Peggy-nya telah tewas sejak lama. Melihat kesempatan itu, Loki pun kabur dan Steve mengajak Peggy ke tempat persembunyiannya. Di sana Peggy memberitahu kalau dia dari universe lain dan dia membutuhkan Steve untuk mencuri scepter milik Thor untuk menyelamatkan dunia. Mendengar itu Steve setuju, tapi tiba-tiba belasan Royal Yellow Jacket menyergap mereka dengan Sir Hogan yang memimpin. Melihat Yellow Jacket gagal menangkap Peggy, Hogan mengerahkan Destroyer yang mulai menghancurkan tempat persembunyian Steve. Merasa mereka tidak akan menang melawan Destroyer, Peggy meminta Steve untuk kabur, sementara dia yang akan mengalihkan perhatiannya. Steve pun sempat menolak, tapi Peggy berkata kalau scepternya lah yang terpenting dan memintanya mencari Tony. Steve pun tidak punya pilihan, dan Peggy mulai mengalihkan perhatian Destroyer sampai dia dikepung dan memutuskan menyerah. Hogan, you know, in a
world. We're all friends. Halt! Well, that would be a farce to see. Peggy pun dipenjara, dan saat di sana, The Watcher menemuinya lagi dan mengajak Peggy untuk kembali, tapi Peggy tetap menolak karena dia harus mencoba menyelamatkan dunia ini. Setelah itu Peggy kabur dari penjaranya dan pergi ke sel dari monster bertopeng besi, yaitu Bruce Banner. Go away. I don't want any trouble. Tapi melihat Bruce menolak membantunya, Peggy memancing penjaga untuk menyerang, dan ketika penjaga menembak ke arah selnya, Bruce pun seketika marah dan berubah menjadi Hulk. Hulk pun mulai mengamuk dan melarikan diri bersama Peggy. Run under Hulk's feet! Paginya, mereka telah berada di tempat Tony, di mana Tony menunjukkan alat buatannya yang akan mereka gunakan untuk mencari Forerunner, bahkan mengirim Forerunner-nya kembali ke tempat asalnya. Tak lama kemudian, Steve dan kawanannya datang, membawa perisai milik Peggy, dan setelahnya, mereka pun membuat rencana, di mana mereka semua akan menyamar dan menyusup ke pertemuan kerajaan, yang mungkin juga didatangi oleh si Forerunner. Mereka pun mulai bersiap di posisi mereka masing-masing, dan menunggu aba-aba. Tapi tiba-tiba retakan dimensi terbuka di atap ruangannya yang membuat Scarlet Witch mencoba untuk menahannya. Tak lama kemudian Hulk menerobos ke sana, operasinya pun dimulai dan pertempuran pun terjadi untuk merebut scepter Thor. Hey, I'm walking here! Steve melawan Sir Hogan, tapi ketika Hogan marah dan menjadi monster atau Hulk, dia pun berhadapan dengan Hulk. Di sisi lain, Bucky terlihat melawan Red Skull, sementara Peggy melawan Thor. Oh, Father, give me strength. Tapi karena waktu mereka tidak banyak, Scarlet Witch dan Fury mengkhianati Thor dan memberikan scepternya pada Tony. I'm sorry, my king. Find me an opening. Time Stone di scepternya pun ditempatkan di alatnya, di mana Peggy langsung mengenakannya seperti sarung tangan dan melacak keberadaan Forerunner-nya yang ternyata adalah Steve Rogers. It's him. The Forerunner. Steve pun mengungkapkan kalau dia ingat pertempuran melawan Thanos, di mana serangannya mengenai Time Stone di Infinity Gauntlet-nya. Dan ketika retakan energi mulai semakin besar, Steve pun meminta Peggy melakukannya, tapi karena Peggy menolak, Steve pun melakukannya sendiri. Sebuah sinar pun mulai keluar dari Time Stone-nya dan membuat semua orang tiba-tiba menghilang. Tahun 1600 dan abad ke-21 pun kembali terpisah, tapi Peggy terjebak di universe ini. Namun, saat Peggy sedang merenung di bar, seseorang tiba-tiba datang yang ternyata adalah Supreme Strange. Dan episode ke-8 pun tamat.